Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materinya tentang decrease and conquer. Saya ambilkan dari slide-nya Pak Nadilin. Saya, sangat bagus ini slide-nya. Jadi kita bisa, belajar dari, slide ini. Oke, jadi decrease and conquer ya, seperti halnya kayak beberapa paradigma algoritma yang sebelumnya, ya. Jadi decrease and conquer ini juga adalah sebuah konsep atau, metode ya pembuatan dari algoritma atau paradigma algoritma ya, paradigma dalam mendesain atau membuat sebuah algoritma. Nah, decrease and conquer ini, adalah metode desain algoritma dengan cara mereduksi persoalan menjadi beberapa sub-persoalan yang lebih kecil, tetapi selanjutnya hanya memproses satu sub-persoalan saja. Nah, jadi di situ bedanya dengan divide and conquer, ya. Kalau kita bicara divide and conquer yang sebelumnya, ini hampir sama, ini juga, divide and conquer ini membagi masalah atau persoalan menjadi beberapa sub-persoalan, kemudian semua sub-persoalan itu diproses atau di-solve ya, atau di-conquer, setelah itu akan digabung semua solusinya. Itu kalau divide and conquer. Tapi untuk decrease and conquer, dia hanya memproses satu sub-persoalan saja. Jadi setelah dibagi, tidak semuanya diproses, hanya salah satu saja. Jadi kalau digambarkan ya, misal kita memiliki sebuah masalah besar, kalau kita menggunakan algoritma divide and conquer, maka masalah besar ini akan dipecah menjadi submasalah yang lebih kecil. Nah, kalau divide and conquer, ya semuanya dikerjakan. Ya, jadi ini akan dilakukan divide, dibagi menjadi submasalah yang lebih kecil sampai dia mencapai submasalah yang paling kecil. Ketika dia sudah mencapai submasalah yang paling kecil, maka submasalah ini akan diselesaikan semuanya, ya. Jadi semuanya. Kalau divide and conquer. Jadi semuanya diselesaikan, kemudian setelah itu akan di-combine. Ya. Nah, yang terakhir di-combine sehingga masalah besarnya juga terselesaikan. Nah, ini kalau kita menggunakan algoritma divide and conquer. Ya. Oke. Jadi divide and conquer, masalah akan dipecah menjadi beberapa submasalah, kemudian diproses semuanya, kemudian digabungkan. Nah, tapi kalau kita menggunakan algoritma decrease and conquer, ya, kalau kita menggunakan algoritma decrease and conquer, ya, maka cuma ada ya, cuma ada 2 langkah, ya. Langkah yang pertama adalah decrease dan langkah yang kedua adalah conquer, ya. Jadi combine itu tidak ada, ya. Jadi combine yang biasanya ada pada divide and conquer, di sini tidak ada. Jadi kalau misal kita memiliki sebuah masalah besar, ya, masalah besar ini akan dibagi menjadi beberapa submasalah, ya, biasanya 2. Kemudian yang ini dikerjakan, misal yang ini nggak dikerjakan, ya. Satu submasalah dikerjakan, yang satunya enggak, ya. Kemudian ini akan dibagi lagi kalau belum mencapai submasalah yang paling kecil, ya. Kemudian misal ya, yang ini tidak dikerjakan, yang ini dikerjakan. Nah, kemudian ini misal dibagi lagi sampai mencapai submasalah yang paling kecil. Nah, misal ini dikerjakan, yang ini enggak. Ya, ketika ini selesai, selesai, sudah. Tidak perlu ada proses combine. Nah, ini yang disebut sebagai algoritma decrease and conquer. Jadi algoritma decrease and conquer cuma ada 2 tahapan. Yang pertama adalah decrease, artinya mereduksi persoalan menjadi persoalan yang lebih kecil, ya biasanya jadi 2 subpersoalan, kemudian diselesaikan salah satu. Kemudian yang kedua adalah conquer. Conquer di sini artinya memproses satu subpersoalan secara rekursif. Jadi algoritma divide and conquer dan juga decrease and conquer itu sama-sama menggunakan rekursif. Tidak ada proses combine, tidak ada dalam decrease and conquer. Ada 3 varian
dalam, algoritma decrease and conquer. Yang pertama adalah decrease by a constant, ya. Decrease by constant artinya ukuran instans persoalan itu direduksi atau di-decrease sebesar konstanta yang sama pada setiap iterasinya. Oke. Biasanya konstantanya satu. Jadi awalnya misal kita memiliki permasalahan besar yang, permasalahan misal 5, maka di step yang kedua, yang satu, ya ini akan dibagi menjadi 2, 1 sama 4. Ya, yang satu enggak dikerjakan, yang 4 dikerjakan. Ya, kemudian 4 akan dibagi lagi menjadi 1 sama 3. Yang satu enggak dikerjakan, yang 3 dikerjakan, ya. Kemudian 3 dibagi lagi, 1 sama 2, ya. Yang satu dikerjakan, yang satu enggak dikerjakan, yang 2 dikerjakan. Kemudian 2 akan dibagi menjadi 2, 1 sama 1. Yang ini misalnya enggak dikerjakan, yang ini dikerjakan. Ya, setelah itu selesai. Ini decrease by a constant. Artinya permasalahan akan direduksi sebesar konstanta yang sama, biasanya konstantanya satu. Ya, bagaimana kalau konstantanya 2? Ya bisa juga, ya tergantung masalahnya. Misal kita memiliki permasalahan jumlahnya misal 5, kalau konstantanya 2 ya berarti direduksi 2, berarti tinggal 3. 3 direduksi 2 tinggal 1, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah decrease by a constant factor, ya. Decrease by a constant factor artinya ukuran instan persoalan direduksi sebesar faktor konstanta yang sama pada setiap iterasinya. Kalau kita menggunakan faktor konstantanya 2, maka persoalan ini, ya, kalau faktor konstantanya 2, misal 10, maka akan dibagi menjadi 2 sama besar. Ya, berarti satunya 5, satunya juga 5, kayak gitu. Ya, yang ini misal nggak dikerjakan, yang ini dikerjakan, 5 dibagi 2, ya. Nah, tapi kan nggak bisa ya dibagi 2 sama persis, jadi, 2 sama 3 misal. Nah, misal yang 3 ini yang nggak dikerjakan misal, ya, kemudian yang 2 dikerjakan, dan kemudian 2 dibagi 2 sama besar, yaitu 1 sama 1. Nah, misal seperti ini. Nah ini yang disebut sebagai algoritma decrease and conquer by a constant factor. Kalau konstantanya 2 berarti dibagi 2, salah satu dikerjakan. Kalau konstantanya 3 berarti dibagi 3, salah satu dikerjakan. Kemudian yang terakhir adalah decrease by a variable size, ya. Kalau tadi kan konstan gitu ya, satu terus dikurangi satu terus atau dikurangi setengahnya terus kayak gitu. Tapi kalau decrease by a variable size itu ukuran instan persoalan direduksi bervariasi. Jadi nggak selalu sama. Misal kita memiliki permasalahan yang awalnya 10, ya. Nah, jadi ini, kadang ya, ini kadang direduksi 1 sama, ya, maaf, ini agak 1 sama 9 misal, ya, misal satunya nggak dikerjakan, 9 dikerjakan, ya, ini kan berarti direduksi oleh 1, tapi ada kalanya juga dia direduksi oleh 3 misal, 3 sama 6, yang 3 nggak dikerjakan. Bisa juga dia direduksi oleh 1 lagi misal, ya, 1 sama 5, ya, yang satu nggak dikerjakan, atau bisa juga langsung direduksi ini ya, direduksi 4 sama 1 misal, ya, langsung direduksi oleh 4. Nah, misal kayak gini. Ya, jadi, jumlah pengurangan soalnya itu bervariasi ya, nggak selalu sama. Nah, ini yang disebut sebagai decrease by a variable size.